Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpesan kepada orang-orang yang mempunyai label ataupun predikat ustadz ataupun ulama. Janganlah predikat ustadz ataupun ulama dijadikan alat untuk merusak, untuk mencaci maki, untuk merusak generasi anak bangsa. Jadikanlah predikat ustadz ataupun ulama menjadikan nama baik Islam. Jadikanlah akhlak dan etikamu untuk membawa nama baik gelar ustadz ataupun ulama. Seperti saat sekarang yang lagi trending di medsos adalah manusia yang bernama Ustadz Heri Wirawan. Mereka sudah melakukan perbuatan biadab, mencabuli 13 santriwatinya, memperkosa bahkan sampai terjadi kehamilan. Dan jika diusut kemungkinan korban-korbannya masih banyak lagi. Hal itu sebenarnya sudah dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu dan sudah diproses sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Mengapa hal demikian baru muncul di medsos akhir-akhir ini? Ini ada apa? Apakah dari golongan-golongan mereka itu sengaja menutupi? Ini bukan masalah antara pelecehan ataupun menutupi santriwati-santriwati. Namun yang namanya kebenaran harus kita buka. Ini mencemarkan, mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Saya juga selaku orang Islam, saya ikut malu ketika melihat, mendengar seorang yang bergelar ustadz yang bernama Heri Wirawan melakukan perbuatan-perbuatan biadab. Wajib untuk negara, hukum harus ditindak tegas. Hukum harus berpihak kepada kebenaran. Dan saya menginginkan hukuman mati yang pantas untuk ustadz biadab seperti itu. Ingatlah, di negara kita sebenarnya sudah marak sekali orang yang mengaku ustadz abal-abal. Ini sudah berkembang luas. Mereka dengan sendirinya, dengan bangganya, dengan predikat ustadz, maka dia akan berbuat sesuatu dengan menghalalkan segala cara, hanya menuruti nafsu birahinya semata. Saya ingin bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia, saat sekarang apa yang jadi komentar? Apa yang kalian lakukan ketika seorang ustadz melakukan perbuatan cabul, melakukan perbuatan pemerkosaan? Coba saja kalau hal ini menimpa pada seorang pejabat, katakanlah seorang Pak Dudung Abdurrahman atau seorang presiden kita Bapak Jokowi, akan seperti apa? Pastinya akan digoreng terus-terusan dari kelompok-kelompok radikal, para kadrun-kadrun yang sengaja saat sekarang benar-benar sudah merusak, merongrong, memberontak di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya harap Polri, TNI, Densus 88, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, mari kita bersatu padu. Kita lawan radikal-radikal, intoleran, teroris yang sudah menyusup di semua sendi. Baik tingkat masyarakat, tingkat pendidikan sekolah, sampai ke tingkat pejabat. Ini tak bisa dibiarkan. Hukum harus tetap ditegakkan. Jangan sampai ada yang mengatakan hukum hanya meruncing ke bawah, tumpul di atas. Ini yang dulu sering diteriak-teriakkan. Saat sekarang instansi lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah Polri. Polri merupakan garda terdepan untuk penegakan hukum, menindak tegas para teroris ataupun menindak tegas
para manusia-manusia yang akan memberontak, merusak NKRI, Pancasila, dan Bhinneka. Ingat, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka adalah final. Harga mati, sudah tidak bisa diganggu lagi. Siapapun yang akan mengganti ideologi Pancasila, maka mereka adalah pemberontak. Mereka adalah teroris. Wajib hukumnya untuk penegak hukum agar ditindak tegas. Harapan saya, Pak Dudung Abdurrahman, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Bapak Panglima TNI Andika Perkasa agar melakukan kerjasama yang lebih baik agar sampah-sampah di NKRI ini bisa dibersihkan segera dari kelompok-kelompok perusuh. Semoga kata-kata ini dapat bermanfaat. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang partai, saya bukan orang pendukung siapapun, namun saya akan selalu berdiri tegak di atas kebenaran. Salam waras dari saya, Kuli Bangunan, yang ingin